Dakwah berkembang di tangan orang-orang yang memiliki militansi, semangat juang yang tak pernah pudar. Ajaran yang mereka bawa bertahan melebihi usia mereka. Boleh jadi usia para mujahid pembawa misi dakwah tidaklah panjang, tapi cita-cita, semangat dan ajaran yang mereka bawa tetap hidup sepeninggal mereka. Apa artinya usia panjang namun tanpa isi? Sehingga kita kelak hanya akan diingat oleh 3 baris kata yang dipahatkan di nisan kita. Si fulan lahir tanggal sekian-sekian, wafat tanggal sekian-sekian. Kita harus bergerak. Kitalah yang membangkitkan kesadaran umat untuk kembali ke asolah dakwah ini. Siapa yang akan merubahnya? Bukanlah orang-orang yang berdiri di pinggir dakwah, orang yang hidup dalam dakwah ini, yang mempergunakan dakwah ini, yang mengharapkan semua uang dari dakwah ini. Tidak. Rasulullah SAW mengatakan, asyabab hamatus sabab. Semangat pemuda. Mulai dari mana? Mulai dari dalam diri kita sendiri. Kembalilah ke dalam asolah dakwah. Bangkitkan semangat antum. Contohlah Rasulullah SAW. Jadilah an-naziru taghir. Jadilah agen perubah. Jadilah agen of change di dalam masyarakat ini. Kembalikan tiang-tiang dakwah ini. Antum berlarilah ke seluruh dunia untuk menghabarkan dakwah ini, untuk membangkitkan dakwah ini. Lulusan mana Ustadz Rahmat? Kalau nggak salah dari aliyah di perguruan Asyafiyah. Ketika kita sudah Bukan berazam dari Mesir. Allah Tapi mengatakan faiza azamta fatawakkal Allah. Setelah berazam, Allah lah yang mengurus semuanya itu. Allah lah yang mengurus hidayah itu. Alhamdulillah. Kita tutup taklim kita hari ini dengan membaca doa Fathul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal ikhwah. Dalam pertemuan terakhir kita ini, Allah memang sudah menjelaskan kepada kita. Permisi. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ngapain lo kemari? Kenapa? Nggak boleh saya kesini. Wi, ini rumah Allah, Wi. Silakan, Mas Surya. Ada yang bisa saya bantu? Ada surat panggilan dari kantor. Komandan ingin abang menghadap. Menghadap? Untuk urusan apa? Kata komandan ini perintah. Kata komandan kan, bukan kata ibu saya kan. Mas Suryo bilang sama komandan, kalau ada urusan dengan saya, silakan temui saya langsung. Tapi kalau ibu saya yang memanggil saya segera datang. Nah, kalau mau saya datang, silakan berhubungan dengan ibu saya. Ibu, kan saya bisa langsung berhadapan dengan abang. Agama Mas Suryo apa? Ya Islam lah. Dulu sekolah di mana, Mas? Pesantren. Subhanallah. Berarti ngerti isi Al-Quran? Ya kalau diingat-ingat ngerti. Allah Akbar. Berarti tahu isi surat Al-Hujurah ayat 10. Allah mengatakan kita sesama muslim itu bersaudara. Kita dilarang saling memusuhi. Dahulu ketika risalah Al-Islam ini belum datang menyapa suku-suku bangsa di Arab sana, mereka saling bertentangan, saling mengkhianati, saling memusuhi. Tapi alhamdulillah Rasulullah SAW membawa risalah Allah ini. Allah mempersatukan hubungan orang-orang yang beriman dari bangsa manapun. Allah gak peduli apakah dia orang kaya atau orang miskin, apakah dia bangsawan atau mantan budak, apakah dia komandan atau bawahan sekalipun. Makanya Allah meminta kita untuk santun, lembut kepada sesama muslim, tapi kita tetap tegas kepada orang-orang kafir. Jadi tidaklah pantas kalau kita menyakiti hati
jasad orang muslim, apalagi memusuhi sesama orang Islam, apalagi berkeinginan memberangus semua kegiatan-kegiatan orang Islam. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembuat tipu daya. Rombongan datang tuh. Hah? Assalamualaikum. Pada ngapain lu? Datang beramai-ramai gini. Kita mau ketemu Pak Kiai. Urusan apa? Baik Bang Haji, jangan ikut campur urusan kita. Tapi kalau Bang Haji ikut campur urusan kita, boleh. Ngapain Bang Haji di sini? Bicara sama orang tua saya. Tenang dulu Bang Yusuf, tenang dulu Bang Yusuf. Jangan sampai kita dikendalikan oleh setan. Bang Haji, kami mau silaturahim dengan Kiai. Sebelumnya, saya minta maaf karena datang tanpa memberitahu Pak Kiai. Saya mutabayyin. Apa benar Pak Kiai yang mengatakan kami sesat? Saya tidak pernah mengatakan pengajian Ustadz Rahmat sesat. Cuma saya agak bingung. Ngaji kok beda sama kita? Ngaji kita sama Pak Kiai. Pegangannya tetap Al-Quran dan hadis. Selama kita tidak mengingkari, kita kan saudara Pak Kiai. Apalagi kita sama muslim, tentu kita tidak boleh saling mengkafirkan atau menyesatkan. Saya tidak pernah mengatakan sesat. Apalagi anak saya kan ikut pengajiannya Ustadz Rahmat. Cuma saya bingung aja sama dia. Ngaji bukan baca kitab. Kok malah nyatet-nyatet pada buku tulis? Kalau di madrasah, bukannya kita nyatet juga Pak Kiai? Emang sih. Saya juga udah lihat isi catatannya. Ada yang salah atau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Enggak sih. Jadi, ya enggak sesat. Cuma Hamid saja yang sering ngomong begitu. Tapi, yang saya khawatirkan, pengajian Ustadz Rahmat ini belum sesuai dengan kebiasaan. kalau hanya berdakwah, kita memang bisa. Tapi apakah bisa kita cinta dengan dakwah? Cinta itu butuh pengorbanan, waktu, tenaga, dan harta. Allah telah menggiring kita kepada keimanan, dan dakwah saja merupakan suatu kebahagiaan besar. Apa pantas kita berharap imbalan yang lebih dari itu? Apalagi bila berupa jabatan, kesenangan, atau kemewahan. Tipu daya yang akan menyerang. Musuh bukan yang bersenjata misi, tapi bisa jadi diri kita sendiri. Kebahagiaan sejati akan diperoleh manusia bila ia tidak bertumpu pada sesuatu yang fana dan rapuh, dan sebaliknya justru berorientasi pada keabadian. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Terik matahari, tak surutkan langkahmu. Deru hujan badai, tak lunturkan azammu. Raga kan terluka, tak jerikan nyalimu. Fata morgana dunia, tak silaukan pandangmu. Semua makhluk bertasbih, panjatkan ampun bagimu. Semua makhluk berdoa, limpahkan rahmat atasmu. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Ribuan langkah kau tapaki,
pelosok negeri kau sambangi, tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Terik matahari, tak surutkan langkahmu. Deru hujan badai,